Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Untung Dwi Harjo di Cempaka Harjo, area Surabaya. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan berbicara mengenai banyaknya varian virus COVID-19. Ada Omicron, ada Delta, ada lagi yang di negara Israel katanya kombinasi antara flu dengan virus corona atau flurona. Di dalam menyikapi ini kita harus tetap menjaga prokes dan sebagainya. Kita nggak usah perlu takut, nggak perlu panik, nggak perlu ketakutan yang berlebihan, karena kita sudah punya pengalaman di tahun 2020 bahwa ketakutan itu membawa akibat yang kurang bagus di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ini. Sebenarnya sebuah gejala yang menurut saya atau juga sebagian kalangan ahli bukan gejala biasa atau bukan virus biasa yang ini menyebabkan mengapa banyak mutasi sehingga muncul varian di sana sini. Jadi dari negara A kemudian menuju negara B, habis lagi negara C dengan varian yang berbeda, sehingga ini menjadi keanehan. Menurut kita itu bukan alamiah, tapi seperti sebuah buatan, karena canggihnya virus ini bisa bermutasi secara cepat. Di samping penemuan vaksin yang demikian cepat, bahkan beberapa negara memproduksi vaksin ini seolah mereka berlomba untuk memasarkan vaksin ini seperti sebuah dagangan yang lagi banyak diperebutkan, sehingga sangat menguntungkan bagi beberapa pihak. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh mantan Menteri Kesehatan bahwa sebenarnya virus-virus itu mungkin cepat menular tetapi tidak berbahaya, sehingga sebenarnya tidak, seandainya ini tidak di blow up secara masif ya, sebenarnya efeknya tidak terlalu besar bagi masyarakat kita, karena juga ada tes PCR yang kemarin sempat geger karena dianggap sebagai bisnis pejabat. Jadi dengan adanya terkuaknya atau terbukanya kasus PCR itu membuktikan bahwa ada bisnis di dalam dunia kesehatan kita, atau terutama untuk masalah virus COVID ini. Jadi bisnis kesehatan atau bisnis medis, dari dulu APD, kemudian PCR, kemudian apalagi itu vaksin juga mungkin juga sama, karena anggarannya juga besar, sehingga kita bisa melihat bahwa laporan keuangan beberapa pejabat di tengah terpuruknya ekonomi masyarakat, pejabat malah naik kekayaannya. Sehingga dengan adanya varian ini sebenarnya kita bisa memprediksi bahwa
ke depan akan muncul varian-varian baru yang mungkin merupakan sebuah kelanjutan dari virus COVID-19 yang lama, sehingga kita harusnya sudah bisa siap dan bisa mengantisipasi dengan segala macam. Sehingga kita lihat sekarang memang tidak seheboh awal-awal 2002, kira-kira Maret 2020 itu sangat mencekam dan sangat menakutkan, apalagi waktu itu gempuran media sosial dan media massa juga sangat gencar, sehingga demikian masifnya materi-materi berita yang memberitakan itu, sehingga kalau kita tidak menseleksi secara ketat akan menjadi ketakutan. Tapi sekarang kita menjadi tahu bahwa dengan adanya mutasi virus ini membuktikan bahwa virus ini bukan gejala biasa, bukan gejala virus alamiah, karena ini tadi di virus alat penangkalnya itu vaksinnya sudah ditemukan, malah obatnya belakangan. Jadi kalau orang bisnis kan, vaksin itu untuk banyak orang, untuk hampir semua penduduk, itu bisnisnya sangat kental karena menguntungkan perusahaan farmasi pembuat vaksin. Tapi kalau obatnya kan tidak sebanyak atau tidak sebesar vaksin keuntungannya, karena itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sakit. Sehingga ada kabar bahwa ketika ditemukan obat COVID, sebagaimana diberitakan oleh beberapa media, saham farmasi pembuat vaksin langsung turun atau anjlok. Jadi memang kita harus melihat bahwa virus ini tidak sebuah gejala alami, mungkin sebuah bisnis besar, sehingga kita bisa melihat bahwa ini sebuah ujung-ujungnya adalah kita nanti dituntun untuk bermigrasi dari kehidupan secara offline menjadi ke online, atau menjadi dunia nyata ke dunia virtual. Jadi kalau kita mengatakan pandemi ini adalah revolusi digital, yang sesungguhnya membuat kita menjadi agak kaget ketika harus berubah secara cepat, karena ini adalah tujuan akhirnya nanti menggiring orang untuk bahwa segala keperluannya nanti online dan semua kehidupan kita menjadi serba digital. Kita mulai melihat juga apa yang dikatakan oleh bos Facebook dengan dunia metaverse, sangat dunia virtual yang kira-kira 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi akan mengubah dunia. Jadi kita harus siap-siap bahwa mungkin Omicron atau bukan virus yang terakhir, walaupun mungkin PBB mengatakan bukan PBB, WHO dalam hal ini adalah melalui petingginya mengatakan tahun 2022
diharapkan pandemi ini akan selesai. Mungkin ini sejalan dengan ramalan dari atau perkiraan dari seorang peramal yang mengatakan tahun 2022 pandemi ini akan berakhir. Semoga demikian. Jadi kita berharap varian virus COVID-19 tidak ada lagi, walaupun mungkin juga harus menyiapkan diri akan adanya varian virus COVID-19 yang baru. Demikian dari saya. Jangan lupa like, share, and comment. Dan bila ada saran dan komentar tentang materi yang akan dibahas dalam channel ini, silakan berkomentar dalam channel ini. Saya Untung Dwi Harjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.